Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kantor pusat IRMC, saya menyapa saudara dan akan memberitakan rahasia firman kepada saudara. Dan kali ini saya akan mengambil tema dua gelombang pengangkatan di dalam kitab Wahyu di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pola tabernakel itu ada tingkatan, ya, pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Kemudian di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, ketika masa antikris itu terjadi, maka pelataran dibiarkan diinjak-injak, kemudian ruang kudus dan ruang maha kudus diselamatkan. Ketika Tuhan menyelamatkan dua posisi, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus, inilah yang disebut dengan gelombang-gelombang pengangkatan di dalam kitab Wahyu. Gelombang yang pertama itu disebut dengan peristiwa Harpaso. Itu terjadi di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Itu orang-orang yang di dalam pola tabernakel pada saat Wahyu 12 ayat 5 digenapi, orang-orang yang mencapai rohani, ruang maha kudus. Kemudian ada jeda 1260 hari setelah Harpaso itu, dari gelombang pertama akan ada gelombang pengangkatan yang kedua. Saudaraku, itu tertulis di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9. Itu yang disebut sebagai perjamuan malam kawin anak domba, di mana pada saat itu wanita yang diungsikan selama 1260 hari akan mengalami pengangkatan dan tidak mengalami kematian tubuh juga. Nah, inilah yang disebut dengan dua gelombang pengangkatan di dalam kitab Wahyu. Ini memang dahulu belum pernah disampaikan. Ya saudaraku, saya akan sampaikan dan ulas dari gelombang yang pertama. Saudara, gelombang pertama ini adalah jemaat-jemaat yang kedapatan mencapai kesempurnaan atau ruang maha kudus. Ketika kitab Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi. Jadi mereka mencapai posisi rohani ruang maha kudus. Nah, mereka identik dengan kondisi rohani ruang maha kudus, bait suci, yang merupakan prioritas pertama diselamatkan oleh Tuhan di akhir zaman. Jadi Wahyu 12 itu, saudaraku, di sana menceritakan beberapa cara Tuhan menyelamatkan umatnya. Dan prioritas pertama ini adalah anak laki-laki yang langsung Harpaso. Ini menunjuk kepada gelombang pertama pengangkatan. Orang-orang yang rohaninya mencapai ruang maha kudus. Pada saat Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi, mereka dibawa kepada Allah dan ketatannya. Ini gelombang pertama dari pengangkatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gelombang pertama atau orang-orang yang Harpaso, ini mereka juga merupakan pelaksana penghakiman atas bumi, bahkan juga atas malaikat-malaikat. Ini seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 6 ayat kedua dan ketiga. Jadi, apa perlunya, kenapa Tuhan harus mengadakan peristiwa dahsyat yang namanya Harpaso, dan ini mendahului dari perjamuan kawin anak domba? Kenapa harus ada? Sebab mereka dijadikan oleh Tuhan sebagai alat untuk menghakimi, untuk menghukum bumi. Seperti apa yang ditulis dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan ketiga. Dibaca Michael, 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Terus, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudaraku, jadi pentingnya Harpaso itu karena nanti Tuhan akan menjadikan orang-orang itu yang pertama penghakiman atas dunia. Jadi dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Kemudian juga menghakimi malaikat-malaikat. Ini tanpa badan yang diubahkan melalui peristiwa dahsyat yang namanya Harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ini tidak akan bisa terjadi, saudaraku. Jadi ini harus dikerjakan oleh Tuhan supaya
nanti bisa tergenapi firman bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat. Saudara, orang-orang yang harpaso, yang masuk di dalam pengangkatan gelombang pertama, mereka juga yang disebut Alkitab bahwa nanti Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Mereka adalah orang-orang yang harpaso tersebut. Jadi nanti Tuhan datang di Wahyu pasal 19. Saudaraku, di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini Tuhan Yesus belum datang, saudaraku. Tetapi sudah ada orang-orang yang diangkat. Ini tidak menyalahi Alkitab, karena Henok dan Elia pun diangkat. Dan orang-orang yang harpaso ini posisinya adalah seperti ketika Henok dan Elia itu diangkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka juga disebut di dalam Alkitab sebagai orang-orang yang menyertai kedatangan Tuhan Yesus sebagai beribu-ribu orang kudus. Kita akan baca di dalam Yudas pasal yang ke-1, ya Yudas 1 pasal saja, ayat 14 dan ayat 15. Yudas pasal 1 ayat 14 dan 15. Dibaca, Michael. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Amin. Jadi orang-orang yang harpaso tadi, selain diberi tugas oleh Tuhan untuk menghakimi dunia, untuk menghakimi malaikat-malaikat, saudaraku, mereka juga untuk menggenapi firman bahwa Tuhan itu nanti datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dan ini, ayat ini tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa digagalkan. Ayat 15, jadi untuk apa tujuannya? Ayat 15 kita akan ketahui. 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Amin. Jadi orang-orang yang harpaso itu diadakan oleh Tuhan, memang diprogram oleh Tuhan untuk menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik. Jadi harpaso, orang-orang yang dibawa kepada Allah dan ketatannya, gelombang pertama dari pengangkatan, itu memang sengaja Tuhan adakan untuk menjatuhkan hukuman. Jadi Tuhan mulai memberikan hukuman kepada bumi. Saudaraku, ini juga menggenapi apa yang ditulis oleh Nabi Musa di dalam Ulangan pasal 33 ayat yang kedua, bahwa Tuhan itu datang dengan puluhan ribu, di tengah-tengah puluhan ribu orang kudusnya. Ulangan 33 ayat yang kedua, dibaca Michael. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Sair. Terus, Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Terus, di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Amin. Jadi Nabi Musa pun berkata bahwa ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Saudaraku, Nabi Musa, kemudian Yudas, kemudian Henok, itu bernubuat seperti itu dan itu tidak bisa dibatalkan. Ini sudah tertulis di dalam kitab suci kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang kemudian dilambangkan juga dengan orang-orang yang menang. Saudaraku, orang-orang yang menang dilambangkan dengan penghakiman yang dikerjakan oleh mereka yang menang. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-4. Ini orang-orang yang harpaso itu orang-orang yang menang. Kemudian kalau orang-orang yang diungsikan itu nanti ditulisnya di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5, di mana suasananya seperti di dalam Yesaya pasal yang ke-35. Jadi berbeda ya antara orang yang harpaso dan orang yang diungsikan, antara Wahyu pasal 12 ayat 5 dan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Itu nanti sama-sama diangkat, tetapi memiliki jeda selang waktu yang berbeda, yaitu 1260 hari. Saudaraku, jadi gelombang pertama yang disebut dengan caranya yang dahsyat yaitu harpaso,
ini dilambangkan dengan orang-orang yang melakukan penghakiman, mereka yang menang, yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Dibaca Michael. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Nah, 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Terus, Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. amin. Saudaraku, jadi orang-orang yang harpaso itu mereka nggak nganggur ya saudaraku. Jadi setelah harpaso di Wahyu pasal 12 ayat 5, jadi gereja di akhir zaman, nanti setelah kegerakan kita menjangkau bangsa Israel itu berhasil. Bangsa Israel itu bertobat, kemudian 144.000 itu dimeteraikan, bertobat, menerima Tuhan, dimeteraikan oleh Roh Kudus, bersatu dengan kita, dengan orang-orang dari Zaitun liar, dengan bangsa non-Israel, menyatu di dalam sembah. Maka kemudian, saudaraku, peristiwa-peristiwa besar ini terjadi, baik harpaso maupun yang diungsikan itu terjadi. Saudaraku, jadi orang-orang yang harpaso itu setelah mereka dibawa kepada Allah dan ketatannya itu mereka nggak nganggur, saudaraku. Mereka ada tugas, yaitu untuk menghakimi bumi. Di sini bahkan dilambangkan dengan 7 malaikat yang membawa 7 malapetaka terakhir. Saudaraku, jadi gelombang pertama dari pengangkatan itu orang-orang yang harpaso. Jadi saudaraku, orang yang diangkat pada gelombang pertama itu bukan orang yang diubahkan oleh sebab sangkakala yang ketujuh. Perhatikan ya. Jadi orang yang harpaso di Wahyu 12 ayat yang kelima itu bukan orang yang diangkat atau diubahkan oleh sebab sangkakala yang ketujuh. Namun apa yang terjadi kepada orang-orang yang harpaso itu, mereka itu menempati tempat seperti Henok dan Elia. Saudaraku, jadi Henok dan Elia itu meskipun nggak mati, diangkat hidup-hidup, tetapi tidak menyalahi Alkitab. Demikian pula orang-orang yang harpaso. Sebab memang ada tertulis di dalam 1 Korintus 15 ya, bahwa kita tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Itu ada tertulis, saudaraku. Tetapi untuk kejadian yang seperti Henok dan Elia, untuk kejadian seperti orang-orang yang harpaso, itu bukan berarti mendahului ya, saudaraku. Jadi orang yang diangkat pada gelombang pertama dalam peristiwa harpaso di Wahyu 12 ayat yang kelima, ini bukan orang yang diubahkan oleh sebab tiupan sangkakala yang ketujuh, namun mereka menempati tempat seperti yang ditempati oleh Henok dan juga Elia. Saudara, ada satu peristiwa di mana dalam satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus di Matius pasal 17, di atas Gunung Tabor, Musa dan Elia, tetapi di sini saudaraku, Musa itu mati, tetapi mayatnya tidak diketemukan, saudaraku. Dan saya yakin ini Musa mendapatkan satu keistimewaan dari Tuhan, karena di dalam surat Yudas dikatakan bahwa mayat Musa itu direbut oleh malaikat Mikael. Saudaraku, ini artinya Musa ada satu prioritas utama yang menempati posisi seperti posisi Elia juga, saudaraku. Dan buktinya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di Matius pasal 17. Di atas Gunung Tabor mereka berbicara. Saudaraku, Tuhan Yesus memberi petunjuk kepada Musa dan Elia. Jadi bukan Tuhan Yesus minta petunjuk kepada Musa dan Elia ya. Saudaraku, jangan dibalik seperti itu. Ketika Matius 17 itu terjadi, Tuhan Yesus
berubah rupa di hadapan Musa dan Elia, dia dalam tubuh kemuliaan, Petrus, Yohanes, Yakobus di bawahnya, saudaraku, itu juga melihat, saudaraku, pada saat itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberi petunjuk kepada Musa dan Elia bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang seperti kamu, wahai Elia. Akan ada orang-orang di akhir zaman seperti kamu, wahai Musa, yang tidak mati, melainkan akan diangkat hidup-hidup. Jadi pertemuan di Gunung Tabor, di atas gunung itu, saudaraku, di mana Tuhan Yesus memberitakan satu rahasia yang dalam tentang Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini memang belum diungkap dahulu karena memang belum waktunya. Jadi gelombang pertama dari pengangkatan ini adalah peristiwa Harpaso. Memang kata-katanya ini tunggal ya saudaraku, tapi semua dibungkus di dalam satu kerangka yang masih berwujud perlambang atau Simeon. Jadi saudaraku, anak laki-laki, seorang anak laki-laki itu melambangkan, saudaraku, lahirnya orang-orang sempurna di akhir zaman yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Sebab nggak mungkin kalau diterjemahkan secara letterlux, manusia, seorang wanita, tapi pakaiannya matahari, bulan, dan bintang, itu tidak bisa, saudaraku. Nggak ada, saudaraku. Oleh karena itu, rangkaian ayat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 bahkan itu, saudaraku, itu baru merupakan Simeon atau perlambang. Wahyu pasal 1 ayat 5 pun itu perlambang. Ia melahirkan seorang anak. Itu bukan person melahirkan person, tetapi gereja di akhir zaman melahirkan sekumpulan orang banyak, saudaraku, yang nanti kadar rohaninya itu ruang Maha Kudus dan mereka masuk di dalam gelombang pertama pengangkatan. Dan gelombang pertama pengangkatan ini nanti jaraknya dengan gelombang 2 pengangkatan atau saat Tuhan Yesus Kristus datang itu jaraknya 1260 hari. Saudara, kemudian saya akan terangkan tentang gelombang kedua ya. Orang-orang yang akan diangkat. Ini adalah siapa? Mereka adalah orang-orang yang ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 digenapi, mereka berada pada posisi rohani ruang kudus. Karena mereka di ruang kudus, mereka belum bisa harpaso, mereka belum bisa langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Tetapi karena Tuhan itu sayang, meskipun orang-orang baru mencapai ruang kudus, maka Tuhan memberikan solusi. Solusinya apa? Yaitu diungsikan. Saudaraku, kalau bahasa aslinya itu peugo, lari, hilang, dan lenyap. Dan kejadiannya itu seperti nanti ketika Filipus itu dipindahkan dari Gaza ke Asdod setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia. Jadi dengan kekuatan Tuhan itu nanti berjalan. Dipindahkannya itu dengan kekuatan Tuhan. Kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 saja. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14. Ini adalah orang-orang yang nanti masuk di gelombang 2 pengangkatan. Karena ada jarak dengan yang harpaso itu, jaraknya adalah 1260 hari. Coba dibaca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Terus ayat yang ke-14 langsung. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Jadi ini nanti adalah gelombang kedua dari orang-orang yang masuk di dalam pengangkatan. Nggak mati juga ini, saudaraku, tetapi ada jarak. Jaraknya seberapa? 1260 hari. Atau di sini ditulis juga dengan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 3,5 masa. Jadi jarak antara gelombang pertama pengangkatan dan gelombang kedua pengangkatan itu jaraknya 1260 hari atau 3,5 tahun.
Ini orang-orang yang dicinta Tuhan semua. Hanya karena proses kesempurnaannya itu berbeda, waktunya berbeda, maka ketika Tuhan menyelamatkan pun adalah berbeda juga waktunya. Yang sudah sempurna di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu langsung dahulu, saudaraku, dalam peristiwa yang namanya harpaso. Harpaso bukan karena tiupan sangkakala ya, saudaraku, ingat baik-baik. Orang-orang yang diangkat, dibawa kepada Allah dan ketahtanya di Wahyu 12 ayat yang kelima itu bukan karena tiupan sangkakala. Ya, saudaraku, ingat ini baik-baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang yang diungsikan ke padang belantara pengungsian itu untuk apa toh, saudaraku? Untuk disempurnakan. Karena mereka imannya adalah di ruang kudus, belum ruang maha kudus. Sehingga untuk bisa diangkat, tentunya belum bisa kalau belum disempurnakan. Tetapi Tuhan itu sayang. Tuhan itu memberi solusi bagi mereka untuk diungsikan ke suatu tempat selama 1260 hari. Nah, setelah berakhir 1260 hari itu, mereka yang diungsikan tadi akan diangkat juga. Ini yang masuk dalam pengangkatan gelombang kedua. Akan diangkat juga dalam satu peristiwa besar yang Alkitab menulis dengan sebutan perjamuan kawin anak domba yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Saudara, jadi bukan Tuhan itu naik turun, saudaraku, naik turun, tidak, saudaraku. Di Wahyu 12 ayat 5 Tuhan sudah datang kemudian naik, saudaraku, tidak, saudaraku. Tuhan datangnya tetap di Wahyu 19. Hanya di Wahyu 12 ayat yang kelima itu Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang khusus yang mencapai rohani ruang Maha Kudus untuk melakukan karyanya yang besar, karyanya yang luar biasa, termasuk mencurahkan 7 bokor murka Allah, karyanya untuk menghakimi bumi, karyanya untuk menghakimi malaikat-malaikat. Itu hanya bisa dikerjakan kalau orang sudah di dalam tubuh yang diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku, jadi begitu ya. Sekarang kita akan melihat saat pengangkatan pada gelombang yang kedua. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu diungsikan. Orang-orang yang ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 itu digenapi, mereka dibawa ke padang gurun, dipelihara oleh Tuhan supaya ia jauh dari intaian ular selama 3,5 tahun. Saudaraku, nanti mereka akan diangkat juga loh, saudaraku, sesudah sempurna. Jadi selama 1260 hari, orang-orang yang diungsikan itu akan mengalami penyempurnaan. Dan setelah akhir dari 1260 hari itu, mereka pun akan diangkat dalam satu peristiwa besar yang kita kenal dengan perjamuan kawin anak domba. Inilah gelombang 2 pengangkatan. Dan inilah yang disebut sebagai pengangkatan yang terjadi akibat tiupan sangkakala yang terakhir atau nafiri yang terakhir. Sekarang kita akan baca kitab Wahyu 19. Kitab Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 dibaca, Michael. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Terus? Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Terus? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Terus? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Saudaraku, jadi mereka itu diasingkan, mereka itu dipersiapkan, mereka itu dikuduskan, mereka itu ibaratnya gitu dipingit ke suatu tempat yang disediakan oleh Allah untuk disempurnakan.
Sedangkan pada masa itu terjadi di mana orang-orang itu diungsikan, dipingit atau diasingkan, yang waktunya adalah 1260 hari atau 3,5 tahun, maka di bumi ini akan terjadi masa antikris yang begitu mengerikan. Saudaraku, jadi Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang rohaninya nanti mencapai ruang kudus dan ruang maha kudus. Yang ruang maha kudus langsung harpaso masuk di dalam pengangkatan gelombang yang pertama. Kemudian yang ruang kudus maka akan diungsikan. Kemudian nanti setelah disempurnakan maka akan masuk di dalam pengangkatan pada gelombang yang kedua. Saudaraku, suasana tempat pengungsian selama 1260 hari itu digambarkan di dalam kitab Nabi Yesaya ya, pasal yang ke-35 ayat 1 sampai 10. Kemudian diperjelas dengan kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Kalau Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4 tadi itu orang-orang yang harpaso. Mereka bekerja. Saudaraku, bekerja menghakimi bumi. Mereka ada tugas oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang diungsikan selama 1260 hari yang karena rohaninya masih ruang kudus tadi, saudaraku, mereka diungsikan, maka mereka gambarannya ditulis dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Coba dibaca Michael. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Ini orang-orang yang diungsikan. Dan akhir masa pengungsian itu mereka akan masuk pada pengangkatan yang gelombang kedua. Dibaca Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Amin. Ini karena pihak perempuan ya, pihak wanita itu tidak diajak berperang. Tetapi pihak laki-laki, karena dalam Wahyu 12 ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan itu kemudian munculnya, digambarkannya di dalam Wahyu 15. Mereka bertugas. Tetapi untuk pihak wanita, mereka mengikut anak domba kemana saja ia pergi. Termasuk dibawa ke padang belantara pengungsian. Ayat yang kedua. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Terus? Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Amin. Jadi pihak wanita ini tidak diajak berperang. Mereka di bagian belakang berdoa, saudaraku, menyanyi, memuji, denting kecapi, nyanyian baru. Saudaraku, tapi pihak anak laki-laki yang dilahirkan di Wahyu 12 ayat 5 itu mereka bekerja, bertugas. Orang-orang yang harpaso itu bekerja nanti, termasuk mencurahkan 7 cawan murka Allah. Kemudian ayat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Terus? Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Terus? Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak tercela. Ya, saudara, jadi untuk menjadi orang yang bisa diselamatkan Tuhan di akhir zaman dari bahaya masa antikris, kita belajar melatih mulut kita supaya kita tidak gemar melakukan dusta. Kita tidak suka kebohongan, ya, saudaraku. Jadi kita menjaga ucapan kita dengan benar, saudaraku. Jadi kemudian akhir dari masa pengungsian berbarengan dengan akhir masa antikris, maka Tuhan Yesus datang. Kemudian sangkakala yang ketujuh itu berbunyi, saudaraku. Jadi sangkakala yang ketujuh itu berbunyi, urutan peristiwa yang terjadi saya akan sampaikan pada saudara. Ketika sangkakala yang ketujuh itu berbunyi, urutan yang terjadi, yang pertama, yang mati di dalam Tuhan terlebih dahulu bangkit.
Ini yang pertama. Jadi nabi-nabi, orang-orang kudus, orang-orang suci dari awal zaman, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bangkitnya di sini. Orang-orang yang mati dalam kebenaran itu bangkit. Kemudian yang kedua, mempelai yang diungsikan diangkat dan masuk perjamuan malam kawin anak domba. Kemudian yang ketiga, terjadinya perjamuan kawin anak domba. Yang ini merupakan bahasa dari pengadilan kursi Kristus. Kemudian yang keempat, perang Harmagedon menangkap antikris dan nabi palsu. Jadi ini urutan peristiwanya. Kemudian yang kelima, Tuhan bersama semua orang kudusnya mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengangkatan gelombang yang kedua inilah orang-orang yang diungsikan, saudaraku, orang-orang yang dibawa ke padang belantara pengungsian untuk disempurnakan, kemudian masuk perjamuan kawin anak domba. Pengangkatan gelombang kedua inilah yang disebut Alkitab sebagai pengangkatan sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Jadi kalau orang-orang yang diangkat di Wahyu 12 tadi, Wahyu 12 ayat yang kelima, yang harpazo, itu bukan sebab sangkakala, ya saudaraku. Itu kejadiannya seperti Henokh dan Elia. Sedangkan yang terjadi akibat peniupan sangkakala adalah yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, mempelai yang diungsikan di padang belantara pengungsian. Kita akan membaca 1 Korintus 15, 51 sampai 53. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Dibaca. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Iya. Terus? Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Terus? Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Amin. Saudaraku, jadi urutannya ketika sangkakala terakhir, nafiri terakhir itu berbunyi, maka orang-orang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua, saudaraku, mempelai yang diungsikan di padang belantara pengungsian, ya saudaraku, itu akan diubah dalam sekejap mata. Saudaraku, jadi yang diubah dalam sekejap mata itu adalah orang-orang yang diungsikan, bukan yang orang-orang harpazo. Yang harpazo sudah duluan, saudaraku, sudah mengemban amanat Tuhan, bahkan nanti akan datang menyertai kedatangan Tuhan di dalam satu peristiwa yang disebut di dalam kitab suci bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Saudaraku, jadi urutannya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi yang mati dalam Tuhan terlebih dahulu bangkit, kemudian mempelai yang diungsikan itu diangkat. Inilah yang disebut dengan pengangkatan gelombang yang kedua. Memang Alkitab tidak menulis secara spesifik peristiwa pengangkatan itu, tetapi jelas ada. Saudaraku, kita akan membaca ayat terakhir 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Iya. Jadi, sebab pada waktu tanda diberi, ya, terus, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Jadi mereka yang mati dalam Kristus, di dalam kebenaran, saudaraku, itu akan terlebih dahulu bangkit. Jadi saat ini orang-orang mati di mana, saudaraku? Belum bangkit, saudaraku. Daniel dan lain-lain, para nabi, kemudian Abraham yang memangku Lazarus, mereka berada di dalam satu alam yang namanya surga kecil atau paradis, saudaraku. Nabi-nabi, orang-orang kudus belum bangkit. Nanti bangkitnya pada saat nafiri terakhir ini, saudaraku. Maka di dalam kegerakan kita Wahyu, kita tidak bekerja sama dengan kuasa kegelapan, saudaraku. Tetapi kita akan
bekerja dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pengangkatan itu ada 2 gelombang ya. Jadi gelombang yang pertama adalah ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian gelombang yang kedua itu adalah ketika perjamuan kawin anak domba, Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Jadi demikian kiranya menjadi jelas. Jadi pengangkatan ini ada 2 tahap karena sesuai dengan pola tabernakel dan pembukaan rahasia kitab Wahyu pasal yang ke-12 tentang ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Ruang Maha Kudus akan langsung harpaso. Kemudian ruang kudus itu diungsikan, kemudian pelataran itu diinjak-injak atau dibiarkan diperangi oleh naga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.